Ya, kita lanjutkan Ustaz Wijayanto. Kita masih butuh pencerahan. Ternyata tidak hanya membaca, menghafal, tapi juga mengamalkan. Nah, paling tidak kalau kita ingin mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari hal terkecil, ini contohnya seperti apa, Ustaz? Apapun 24 jam amaliyah kita harus sesuai dengan Al-Quran. Paling tidak kepada 5 hal. Maqasidus syariah itu ada pada 5 hal. Jadi syariat itu dituntunkan dalam Al-Quran untuk 5 hal. Jadi sebetulnya nggak usah hafal Qurannya, kalau menyangkut 5 hal ini harus betul-betul kita tahu benar apa tidaknya dari 5 hal ini. Ini shortcutnya kalau kita nggak hafal semua Quran. 1, menjaga kepada keimanan, menjaga al-hafdzu alal aqidatus shahihah. Jadi setiap sesuatu yang dia melanggar kepada kesyirikan semuanya, baik dalam isti'anah, dalam mohon pertolongan, baik dalam penyembahan, itu dijaga betul. Itu yang pertama. Jadi Al-Quran ini turun untuk menjaga keimanan. Makanya di Mekah itu, 9 tahun di Mekah, bahkan sebenarnya totalnya 13 tahun di Mekah, itu tidak ada ayat mengenai kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu nggak ada. Adanya bagaimana iman. Nah, yang kedua, al-hafdzu alal akal, yaitu bagaimana Al-Quran menjaga akal. Jadi kalau nggak tahu Al-Quran, boleh nggak narkoba? Pasti dilarang, karena itu merusak akal. Setiap sesuatu yang merusak akal, mabuk, segala macam, pasti dilarang. Nggak usah hafal Qurannya, karena ini tujuan Al-Quran itu untuk menjaga akal. Yang kedua, al-hafdzu ala nafs. Bagaimana membunuh itu pasti dilarang, pertumpahan dilarang. Jadi sebetulnya terjadi konflik keluarga yang barusan dibahas Mbak Maria itu bagian dari orang bagaimana tidak mengamalkan Al-Quran. Orang itu sebetulnya nggak usah pakai Quran saja, itu nuraninya harus terjaga. Nurani, nur aini. Nur itu cahaya, aini mata. Jangan pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Jawa jadi nurani. Nurani jadi niduri, jadi salah itu ya. Nur aini. Nah, dan Al-Quran itu membuat orang itu nanti tahu nurani. Makanya saya yakin orang mau membunuh itu nggak mungkin pakai doa. Karena Al-Quran mengajarkan doa, doa itu memandu amal. Ini contoh fungsi Al-Quran. Maka nggak ada orang membunuh Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu membunuh lillahi ta'ala, nggak pernah. Baik sebelum saya bunuh ala hadinya Al-Fatihah, nggak mungkin. Nah, maka sebenarnya konflik yang berujung pada pembunuhan yang baru saja dibahas itu bagian dari berarti dia tidak mengamalkan Al-Quran. Yang berikutnya menjaga harta. Maka orang nggak usah ditanya di dalam ayat Quran itu mana contoh tidak boleh mencuri. Ya pasti dilarang karena itu merusak kepemilikan harta. Korupsi bahkan termasuk gratifikasi itu semuanya. Itu. Yang berikutnya menjaga darah dan kehormatan itu artinya terhadap nyawa tadi. Dan juga menjaga atas nasab. Maka kenapa poligami masih dibolehkan? Karena dibolehkannya karena nasabnya terjaga. Poliandri kok dilarang? Karena itu merusak nasab. Bagaimana kalau misalnya Mbak Maria punya suami 2, 1 Cina, 1 Negro, nanti anaknya zebra, ya, nah, kan susah nasabnya. Nggak gitu, itu diantaranya. Iya, maksud saya ini Mbak Maria ini. Artinya apa? Untuk contoh sederhana, kalau yang lain nanti tersinggung gitu. Kalau di sini kan enak saja. Artinya apa? Inilah yang dijaga di dalam Al-Quran. Al-Quran punya fungsi untuk bagaimana kita mengamalkan dari yang paling kecil. Bagaimana cara Quran dengan 5 panduan tadi. Bagaimana terjaganya akal pikiran kita, terjaganya akidah kita, keberagaman kita, dan juga bagaimana terjaga atas harta, keselamatan, kehormatan. Jangankan itu, sampai membunuh. Orang itu, mohon maaf, memberi gelar yang tidak baik saja dilarang. Bahkan tertawa di pinggir jalan saja, itu nggak boleh kalau ada orang lewat. Supaya nggak menyinggung. Begitu hebatnya. Bahkan Al-Quran tidak boleh sampai menyinggung, sampai pertumpahan darah. Cuman sekedar gini aja nggak boleh. Jujur aja nggak boleh. Kalau itu menyakitkan orang lain. Misalnya, suami Mbak Maria itu buta. Nggak boleh dipanggil tak, buta, nggak boleh. Mentang-mentang hitam dipanggil black, di black nggak boleh. Walaupun itu jujur. Ternyata itu diatur dalam Al-Quran. Jadi betapa orang sangat penghormatan pada orang lain. Intinya adalah ya, apa yang kaitannya dengan Allah, cara dekat kita kepada Allah, dan yang kedua adalah hablum minannas. Nah, bagaimana kita membuat hubungan yang baik. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 36, keberhasilan orang beribadah itu kalau sudah dekat dengan Allah,
itu dia berbuat baik pada seluruh manusia, kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Dan ayat itu tidak bicara tetangganya itu muslim atau non muslim. Tetangganya itu mau PDIP, mau Golkar, mau Demokrat, mau PKS, nggak peduli, yang penting tetangga. Jadi iman hilang bukan hanya karena dia tidak sholat, tidak puasa. Dia sholat puasa tapi bisa tidur kenyang, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena lapar, itu sudah bagian dari dia hilang imannya. Iman tergantung pada tetangga kita. Nah, jadi semaksimalnya yang kita bisa lakukan, karena Al-Quran itu menghidupkan nurani, sebetulnya tanya pada hatinya. Ini boleh atau tidak, itu sebetulnya orang itu ada makon nakafi kalau. Jadi pencuri itu sebenarnya tahu kalau dia mencuri itu dosa. Maka tidak ada pencuri yang ingin anaknya jadi pencuri. Cepat besarnya anak, nanti katakan papa ini korupsi baru 5 miliar ketahuan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu itu salah. Bahkan pelacur tidak ingin anaknya jadi pelacur. Mohon maaf. Tidak ada orang itu kok, mohon maaf, PSK cepat besar, nanti gantikan mama sudah oversize, jarang laku. Kenapa? Karena dia tahu Al-Quran menghidupkan nurani itu. Makanya Al-Quran punya fungsi Al-Furqan. Bisa membedakan mana uang sendiri, uang tetangga, mana istri sendiri, mana istri tetangga, mana suaminya, mana sopirnya, itu dia harusnya tahu. Nah, ini Al-Quran punya Al-Furqan. Ya. Oke, baik. Dan baik, juga terima kasih. Ya. 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 Baik, terima kasih Ustadz Wijayanto atas tausiahnya pagi hari ini. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Disampaikan Ustadz Wijayanto tadi juga memberikan motivasi, dorongan untuk lebih mengamalkan Al-Quran dengan lebih baik lagi. Betul. Terutama di